Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya Muhammad Ujung Nugroho, Kepala KPP Minyak dan Gas Bumi, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim penilaian nasional ZWPK dari Kemenpan RB atas kesempatannya untuk mepresentasikan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi pada KPP Minyak dan Gas Bumi. Terlebih dahulu kami sampaikan profil KPP Minyak dan Gas Bumi. KPP Migas beralamat di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan. Dibentuk pada tahun 2012 oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor 29 tahun 2012 dan efektif beroperasi pada tanggal 2 April 2012. KPP Migas dibentuk sebagai upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum di bidang perpajakan, khusus kepada wajib pajak yang bergerak di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi, jasa penunjang, dan geotermal. Saat ini, KPP Migas mengelola 1.642 wajib pajak yang terdiri dari 3 jenis wajib pajak, yaitu wajib pajak kontraktor kontrak kerjasama atau K3S sebanyak 1.093 wajib pajak penunjang migas yang memberikan support kepada industri K3S sebanyak 494 wajib pajak, dan wajib pajak yang bergerak di bidang geotermal atau panas bumi sebanyak 55 wajib pajak. Wajib pajak tersebut terus kami kelola dengan sebaik-baiknya melalui pelayanan terbaik, pengawasan, untuk terus berkontribusi kepada negara melalui penerimaan pajak secara optimal. Kami juga terus mendorong kepatuhan wajib pajak, baik kepatuhan formal dan kepatuhan material, sehingga bisa mendorong industri hulu migas menjadi industri yang good governance. Penerimaan pajak KPP Minyak dan Gas Bumi memberikan kontribusi secara maksimal dari tahun ke tahun dan merupakan KPP dengan target penerimaan terbesar di tingkat Kanwil DJP dan terbesar nomor 5 secara nasional. Dalam 3 tahun terakhir, kami terus berkontribusi untuk memberikan kontribusi maksimal kepada APBN, yaitu pada tahun 2019 kami telah memberikan kontribusi sebanyak 75,83 triliun, dan alhamdulillah dalam kondisi pandemi COVID-19 tahun 2020 kami masih bisa merealisasikan penerimaan 54,03 triliun. Sampai dengan Oktober tahun 2021 ini kami telah merealisasikan penerimaan 55,94 triliun, tumbuh 21% dibanding dengan tahun 2020. Alhamdulillah dengan kondisi pandemi COVID yang semakin menurun dan juga kondisi ekonomi yang semakin membaik, insya Allah tahun 2021 ini kami bisa mencapai penerimaan 100% sesuai dengan target sebesar 64,73 triliun. Terkait dengan profil SDM pada KPP Migas, dapat kami sampaikan bahwa kami mengelola 156 orang pegawai, di mana 113 orang merupakan pegawai laki-laki dan 33 orang merupakan pegawai perempuan. SDM merupakan tumbuhan kami, merupakan resource yang sangat penting, harus kami kelola dengan sebaik-baiknya. Terus kami melakukan pembinaan, baik pembinaan dari sisi kemampuan teknis, kemampuan manajerial, soft skill, maupun kemampuan-kemampuan non-teknis lainnya. Kami terus melakukan pembinaan kepada pegawai, baik dari sisi integritas, dari sisi produktivitas, militansi. Kami berharap dengan pembinaan yang secara terus-menerus, pegawai KPP Migas terus memberikan dedikasi terbaik, memberikan kontribusi terbaik untuk menjalankan tugas sebaik-baiknya dalam rangka melakukan pengamanan penerimaan negara, sehingga terus berkontribusi kepada negara dengan sebaik-baiknya. Visi KPP Migas adalah menjadi mitra terpercaya pembangunan bangsa untuk menghimpun penerimaan negara di sektor hulu migas dan jasa penunjangnya melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, dan berkeadilan. Untuk itu, kami terus membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dengan tujuan menjaga dan meningkatkan integritas, mewujudkan sinergi antar pegawai, menjaga profesionalisme secara terus-menerus, meningkatkan kualitas pelayanan, dan mencapai kesempurnaan. Sehingga akan terwujud pola pikir dan budaya kerja yang bersih dan bebas dari KKN. Serta kami berusaha mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas prima kepada stakeholders di lingkungan KPP Minyak dan Gas Bumi. Kami terus berkomitmen untuk mendukung pembangunan zona integritas
menuju wilayah bebas dari korupsi pada KPP Minyak dan Gas Bumi. Pencanangan pembangunan zona integritas dan penandatanganan fakta integritas oleh seluruh pegawai telah kami lakukan pada tanggal 2 Maret 2021 dan telah menjadi tonggak untuk kita menukseskan program zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi pada KPP Minyak dan Gas Bumi. Internalisasi program pembangunan ZIWBK terus kami laksanakan secara rutin dan berkelanjutan melalui sosialisasi internal baik kepada pegawai maupun kepada wajib pajak. Kami juga menjalankan EGV, morning activity, dan juga pembinaan mental pegawai untuk memberikan pesan terkait integritas dan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Kami juga melakukan sosialisasi melalui media cetak yang ditempatkan pada beberapa lokasi yang mudah diakses oleh pegawai dan juga oleh wajib pajak. Dalam rangka membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, kami terus melakukan tahapan-tahapan pembangunan yang meliputi 6 area perubahan, yaitu pertama, perubahan terkait dengan manajemen perubahan. Yang kedua, perubahan terkait dengan penataan tata laksana. Yang ketiga, perubahan terkait dengan penataan sistem manajemen SDM. Yang keempat, perubahan terkait dengan penguatan akuntabilitas. Yang kelima, perubahan terkait dengan penguatan pengawasan. Dan yang keenam, perubahan terkait peningkatan kualitas layanan publik. Perubahan tersebut terus kami lakukan dan kami upayakan untuk terus membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi pada KPP Minyak dan Gas Bumi. Manajemen perubahan kami lakukan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir atau mindset, dan budaya kerja atau culture set setiap individu pada KPP Minyak dan Gas Bumi sehingga menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan ZIWBK. Beberapa indikator manajemen perubahan adalah, pertama, terdapat dokumen rencana pembangunan ZIWBK. Yang kedua, dilakukan pemantauan dan evaluasi pembangunan ZIWBK. Dan yang ketiga, terjadi perubahan pola pikir dan budaya kerja. Pada area manajemen perubahan, target yang ingin kami capai adalah meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai dalam membangun ZIWBK. Yang kedua, perubahan pola pikir dan budaya kerja pada seluruh elemen pada KPP Minyak dan Gas Bumi. Rencana kerja yang kami lakukan adalah melakukan sosialisasi secara tatap muka dan internalisasi melalui media internal seperti banner, poster, leaflet, dan video edukasi di tempat-tempat yang strategis. Yang kedua, melaksanakan program internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan, yaitu melalui morning activity, doa pagi, team building, dan pembinaan mental kepada seluruh pegawai. Yang kedua adalah area perubahan penataan tata laksana. Tujuan melakukan perubahan tata laksana adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur. Beberapa indikator penerapan penataan tata laksana meliputi perbaikan SOP pada kegiatan utama, melakukan e-office, dan yang ketiga adalah keterbukaan informasi publik. Pada area perubahan penataan tata laksana, target yang kami harapkan adalah menyusun usulan SOP, terutama pada pelaksanaan rekonsiliasi data SPT-LB restitusi pada KPP Minyak dan Gas Bumi, dan membuat inovasi melalui aplikasi pengawasan terkait dengan tindak lanjut SPT-LB restitusi, baik melalui pemeriksaan maupun melalui pengembalian pendahuluan. Hal ini bertujuan agar seluruh SPT-LB dapat diteliti dan diteruskan kepada seksi pemeriksaan tidak lama setelah disampaikan oleh wajib pajak. Hal ini untuk menjamin agar pelayanan restitusi bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya dan secara tepat waktu. Yang kedua adalah melakukan pengolahan, pengawasan, dan pengendalian arsip yang baik secara administratif maupun secara fisik, dengan melakukan inovasi berupa penyimpanan arsip secara terpusat, serta melakukan pemusatan arsip yang sudah tidak aktif. Yang ketiga adalah perancangan inovasi berupa pemanfaatan teknologi e-office yang berdampak pada penyelesaian tugas agar lebih efisien dan efektif, meliputi pembuatan aplikasi digitalisasi izin keluar kota dan aplikasi New Premise 081. Aplikasi ini akan membantu KPP Migas untuk menciptakan tata laksana yang lebih baik terkait dengan pelaksanaan tugas dan juga kegiatan pengawasan kepada kegiatan operasional di KPP.
Area perubahan ketiga adalah penataan sistem manajemen SDM. Hal ini penting untuk kami lakukan dengan tujuan agar sistem manajemen SDM aparatur lebih profesional dan juga lebih kompeten. Beberapa indikator penataan sistem manajemen SDM meliputi yang pertama adalah perencanaan kebutuhan SDM sesuai dengan kebutuhan yang ada. Yang kedua adalah pola mutasi internal yang lebih sistematis. Yang ketiga, pengembangan pegawai berbasis kompetensi. Yang keempat, penetapan kinerja individu. Yang kelima, penegakan aturan disiplin, kode etik, dan kode perilaku pegawai. Dan yang terakhir adalah pengembangan sistem informasi kepegawaian. Pada area perubahan sistem manajemen SDM, yang kami harapkan adalah yang pertama, menyusun kebutuhan pegawai dengan mengacu pada peta jabatan dan analisa beban kerja, sehingga terdapat keselarasan antara beban kerja dengan alokasi pegawai. Hal ini penting untuk mendorong agar pegawai memiliki motivasi tinggi dan juga produktivitas tinggi. Yang kedua adalah penetapan kinerja individu dan pengukuran kinerja individu secara periodik, serta memberikan reward berdasarkan penilaian individu. Hal ini untuk mendorong agar merit system berjalan dengan baik, sehingga evaluasi kinerja dapat dilakukan secara lebih objektif dan juga lebih terukur. Area perubahan keempat adalah penguatan akuntabilitas. Hal ini bertujuan agar terjadi peningkatan kapasitas dan juga akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Beberapa indikator yang kami lakukan adalah meningkatkan keterlibatan pimpinan dan juga meningkatkan pengelolaan akuntabilitas kinerja organisasi. Pada area penguatan akuntabilitas, target yang kami harapkan adalah agar seluruh pegawai memiliki pemahaman terhadap organisasi sehingga dapat memberikan kontribusi positif dalam pencapaian tujuan organisasi. Serta agar seluruh pegawai memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai terkait dengan bidang yang diawasi oleh KPP Minyak dan Gas Bumi. Beberapa rencana kerja dan solusi yang kami lakukan dalam rangka penguatan akuntabilitas adalah memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai terkait dengan visi, misi, tujuan, dan rencana kerja secara rutin dan intensif. Selanjutnya adalah memberikan pemahaman melalui IHT secara periodik, secara langsung maupun virtual, dengan narasumber baik dari internal maupun dari eksternal, seperti dari SK Migas, Kementerian SDM, atau dari instansi terkait lainnya. Area perubahan kelima adalah penguatan pengawasan. Tujuan daripada penguatan pengawasan adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme pada masing-masing instansi pemerintah, khususnya pada KPP Minyak dan Gas Bumi. Beberapa indikator penguatan akuntabilitas meliputi, yang pertama adalah meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara. Yang kedua, penerapan sistem pengawasan internal pemerintah yang baik. Yang ketiga adalah pengaduan masyarakat berjalan dengan baik. Yang keempat, whistleblowing system juga dapat diakses masyarakat secara luas. Dan yang kelima adalah penanganan benturan kepentingan yang memadai. Area perubahan penguatan pengawasan dapat kami lakukan melalui beberapa hal. Yang pertama adalah melakukan sosialisasi tatap muka dan juga internalisasi mengenai ketentuan gratifikasi dan whistleblowing system melalui media internalisasi dan jejaring sosial, agar seluruh pegawai memiliki pemahaman tentang jenis-jenis gratifikasi dan potensi gratifikasi sehingga dapat mencegah terjadinya gratifikasi yang dilakukan oleh para stakeholders. Yang berikutnya adalah membuat aplikasi pengawasan pegawai, yaitu pengawasan lokasi, pengawasan Zoom, New Premise 081, dan digitalisasi izin keluar kota sebagai bentuk monitoring dan pengawasan bagi pegawai yang melakukan work from home. Hal ini untuk memastikan bahwa pegawai bekerja dengan penuh integritas dan profesional baik pada saat work from office maupun work from home. Area perubahan terakhir adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Adapun tujuan daripada perubahan peningkatan kualitas pelayanan publik adalah untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah, khususnya pada KPP Minyak dan Gas Bumi secara berkala, sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik.
Upaya yang kami lakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah melakukan perbaikan sarana dan prasarana pada tempat pelayanan terpadu yang berupa adanya jalur disabilitas, kursi tunggu prioritas, help button, pojok literasi, cafe corner, charger station, ruang laktasi, dan layanan mandiri. Hal ini bertujuan agar wajib pajak merasakan keamanan dan kenyamanan pada saat pelayanan perpajakan secara langsung pada KPP Minyak dan Gas Bumi. Upaya menjaga konsistensi pelayanan kami juga lakukan pada saat kondisi pandemi COVID-19, yaitu dengan menyediakan layanan WhatsApp Center untuk keperluan konsultasi wajib pajak secara online dan aplikasi tracking permohonan wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat memperoleh bantuan dalam memperoleh informasi perpajakan dan administrasi perpajakan secara mandiri. KPP Migas juga melakukan protokol kesehatan bagi wajib pajak yang ingin mendapatkan pelayanan secara langsung di KPP Migas yang meliputi antara lain sarana tempat cuci tangan, penyediaan hand sanitizer, dan juga alat pengukur suhu tubuh, serta screening dengan aplikasi Peduli Lindungi sebelum wajib pajak memasuki area tempat pelayanan terpadu. Selain melakukan perubahan, kami juga melakukan inovasi untuk mendukung program pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Beberapa inovasi untuk penguatan pengawasan yang kami lakukan adalah, yang pertama, pembuatan aplikasi pengawasan atau Awasi. Aplikasi ini memudahkan pengawasan terhadap penyelesaian pekerjaan maupun sebagai media informasi terhadap peraturan terbaru terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pada seksi pengawasan. Yang kedua, kami membuat formulir visit representatif. Inovasi ini berdasarkan pada kebutuhan untuk meningkatkan akuntabilitas dan pengendalian atas penerbitan surat tugas oleh kepala kantor terkait dengan kegiatan visit oleh account representatif. Yang ketiga, inovasi berupa lemari blok minyak dan gas bumi. Hal ini digunakan untuk mengumpulkan data blok migas sesuai wilayah kerja yang dapat memudahkan pekerjaan pegawai dalam menyediakan data yang diperlukan oleh pengadilan pajak maupun internal DJP. Selain itu, inovasi ini juga memudahkan pegawai pajak dalam melakukan penggalian potensi terkait dengan penerimaan wajib pajak. Yang keempat adalah inovasi pojok anti korupsi. Inovasi ini sebagai media pengingat bagi pegawai pajak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, mewujudkan tata kelola pelayanan di bidang perpajakan yang baik dan benar, dan juga sebagai media pengingat bagi wajib pajak dalam mendukung program pemberantasan korupsi. Selain inovasi di bidang penguatan pengawasan, kami juga melakukan inovasi di bidang penguatan akuntabilitas, yaitu pertama, penggalian potensi pajak melalui analisis Financial Quarterly Report final dari SK Migas disandingkan dengan lampiran SPT tahunan PPh Badan. Hal ini untuk memastikan bahwa penerimaan PPh Migas antara perhitungan dari SK Migas dengan yang disetorkan kepada kantor pajak adalah sama. Dengan inovasi ini, maka dapat kami pastikan bahwa penerimaan PPh Migas dapat diamankan setiap tahunnya sesuai dengan perhitungan yang dilakukan oleh SK Migas. Yang kedua adalah penggalian potensi pajak melalui Komite Kepatuhan KPP. Dengan Komite Kepatuhan KPP, maka proses penggalian potensi dapat dilakukan secara lebih terstruktur, sistematif, dan masif. Selain itu, Komite Kepatuhan KPP juga akan menjamin akuntabilitas, objektivitas pelaksanaan penggalian potensi, baik dari sisi pemilihan objek penggalian potensi maupun pelaksanaan proses penggalian potensi melalui pengawasan maupun pemeriksaan. Yang ketiga adalah audiensi dengan wajib pajak. Inovasi ini untuk membangun cooperative compliance antara wajib pajak dan KPP Migas sebagai upaya untuk menciptakan misi dan juga visi KPP Migas, yaitu membangun kepatuhan secara kolaboratif dan bersama-sama antara wajib pajak dengan kantor pelayanan pajak pada KPP Minyak dan Gas Bumi. Sebagai sarana keterbukaan informasi publik, KPP Migas juga mengembangkan aplikasi berbasis internet yang kami sebut dengan Pipa Migas, yaitu portal informasi dan pengelolaan administrasi perpajakan KPP Minyak dan Gas Bumi. Di dalam aplikasi tersebut terdapat menu tracking permohonan wajib pajak, persyaratan dan formulir permohonan yang dapat diunduh oleh wajib pajak. Selain itu, pada Pipa Migas juga terdapat e-Migasin yang merupakan wadah bagi para pegawai KPP Migas untuk berkarya dalam bentuk tulisan. Ragam informasi dalam e-Migasin tidak hanya tentang pajak serta kegiatan industri minyak dan gas bumi, namun juga informasi-informasi lain yang bermanfaat bagi pembaca. Hingga saat ini kami telah menerbitkan 3 edisi e-Migasin.
Terkait dengan nilai kinerja organisasi, dapat kami sampaikan bahwa dalam 3 tahun terakhir, kinerja organisasi KPP Migas selalu di atas 100%, yaitu tahun 2019 100,12%, tahun 2020 meningkat menjadi 106,11%, dan tahun 2021 pada triwulan 2 sudah mencapai 113,11%. Dan mudah-mudahan nilai kinerja ini akan terus meningkat di masa-masa mendatang. Dalam tahun 2020, KPP Minyak dan Gas Bumi juga telah meraih berbagai macam prestasi, yaitu 1. Kantor dengan capaian effort penerimaan pajak terbaik pada tahun 2020. Yang kedua, kantor yang berhasil mencapai kinerja melebihi target tingkat kepatuhan penyelenggaraan SPT tahunan PPH untuk tahun 2020. Yang ketiga, kantor dengan kinerja pertumbuhan effort pemeriksaan terbaik tahun 2020. Kantor dengan kinerja pencarian piutang pajak terbaik tahun 2020. Kantor dengan kinerja pertumbuhan pencarian piutang pajak terbaik tahun 2020, dan kantor dengan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran terbaik tahun 2020. Dalam hal corporate social responsibility, KPP Migas juga menjalankan acara bakti sosial rutin setiap hari Jumat, program anak asuh PPNPN berupa pemberian beasiswa pendidikan, serta program tali asih dan santunan untuk anak yatim dan duafa. Demikian paparan yang dapat kami sampaikan mengenai perubahan dan inovasi yang telah kami lakukan dalam rangka mewujudkan zona integritas dan wilayah bebas dari korupsi pada KPP Minyak dan Gas Bumi. Mudah-mudahan dengan paparan ini dapat mencapai cita-cita kami sebagai kantor dengan predikat zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Salam sehat, semangat, produktif, dan bahagia. Pajak untuk membangun good corporate governance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.